Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fama ma ba'd. Siapin belum kopinya ya? Ngobrol pagi perkara iman dan ilmu ya di pagi hari ya, penyemangat ikhtiar kita di pagi hari Jumat yang insya Allah tema kita adalah Jumat takwa dan berkah. Nah, insya Allah hari ini kita akan diskusi lagi, ngobrol lagi bersama dengan teman-teman, dan saya hari ini live dari Lampung, dari Lampung di Sumatera. Insya Allah ini ada beberapa agenda kita silaturahim untuk ngelihat pondok, ngelihat TPA, dan juga ngelihat beberapa agenda kita yang kita kerjakan di sini. Insya Allah, nah ini kita menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir baik di Facebook maupun di Instagram kita hari ini. Insya Allah ini di Instagram sudah ada beberapa teman-teman yang sudah bergabung. Ini ada Justip Turki, Masya Allah. Ada Mas Rahmat, ada Irgiansyah, ada Permata Furniture Bali, Masya Allah. Dan juga teman-teman di Facebook ya, ini Insya Allah ada, ya selalu rajin hadir. Ada Mas Denny Arianto, Masya Allah ya. Nah, kita akan lanjutkan. Wah, ini ada Cak Kotri juga sudah hadir. Nah, di tema kita pagi hari ini seperti biasa, tema kita tentang seputar takwa dan berkah. Nah, sahabatku sekalian, nanti disiapkan pertanyaannya. Ini Jogja hadir, ada, oh ini Mas Ari, Campatur, Jasid Turki ini, Masya Allah. Mbak Desi dan Nika dari Jakarta juga sudah hadir. Peci Batik Jogokarian, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Jardi. Nah ini pecinya ini sponsor dari Peci Batik Jogokarian. Jadi kalau pengen punya peci yang cakep, keren kayak gini, nah nanti bisa searching Peci Batik Jogokarian. Insya Allah di internet banyak sekali aksesnya. Ini ada Bedeng 6 hadir. Oh, wah, Masya Allah ini ada yang dari Bedeng 6 ini. Masya Allah, ini saya live dari Bedeng 6 ini hari ini ya. Masya Allah. Nah, agenda kita ngopi. Jadi temanya adalah kopi. Ya, ngopi dulu ya semua. Alhamdulillah. Kopi ini kalau dia sendirian dia rasanya pahit gitu ya. Sehingga banyak orang kadang sering bilang, ini kopinya kepahitan, kayak kira gitu. Nah, sehingga kadang orang akhirnya tambahkan gula. Ketika ditambahkan gula agak banyak, ternyata kemanisan, dan orang yang suka kopi bilang ini kopinya kemanisan gitu ya. Nah, salah lagi kopinya ya. Nah, ketika nggak ada gulanya dibilang kepahitan, ketika kebanyakan gulanya dibilang kemanisan. Akhirnya diukur sesuai dengan takaran sampai akhirnya pas. Nah, ketika sudah pas rasanya, orang bilang apa? Wah, gulanya pas. Bukan kopinya yang pas, tapi bilangnya apa? Gulanya yang pas. Nah, inilah seperti dalam kehidupan gitu. Seringkali kita sebagai orang tua, sebagai guru, sebagai pengajar, sebagai mentor mungkin gitu ya. Seringkali kita menjadi seperti kopi gitu. Dimana seperti kopi ini kadang guru, pengajar, mentor, bahkan orang tua, nah karena mayoritas dari kita adalah juga orang tua, kita seringkali hanya menjadi tempatnya salah gitu, dan juga dilihat sebagai hal-hal yang mungkin kurang pas di mata, baik itu anak kita, murid kita, ya, maupun kita. Itu ada yang kurang baiknya, maka dibilang, wah ini gurunya ini nggak benar ini, orang tuanya nggak benar ini, ya. Nah, yang disampaikan adalah mungkin guru, orang tua, atau mentornya gitu ya nggak benar. Kalau ketika dia mungkin kurang pas gitu ya. Tapi ketika anak kita, ketika murid kita, atau ketika menti kita ternyata berprestasi dan hebat, maka yang dibilang, wah anak luar biasa. Ya murid yang hebat gitu ya, menti yang hebat, yang sukses. Dan terkadang akhirnya mungkin orang tua, guru, dan lainnya dilupakan gitu ya. Nah, maka sahabatku sekalian, apa yang ingin saya sampaikan sebagai orang tua, sebagai guru, dan juga sebagai mentor, mungkin jadilah seperti kopi gitu ya, yang dia tetap istiqomah meskipun mungkin hanya yang dilihat adalah
atau komentar orang hanya mungkin hal-hal yang tidak baik. Mungkin jarang sekali yang berkomentar atau yang menyampaikan hal-hal yang baik terhadap apa yang dikerjakan oleh orang tua, oleh guru. Insya Allah. Ya. Jadi seringkali kadang banyak orang tua, banyak guru memberikan statement yang negatif kepadanya, tapi hal-hal prestasi atau baiknya kadang justru dilabelkan kepada muridnya atau kepada anaknya atau kepada mentinya. Nah, ini yang harus menjadi satu hal yang kita jaga dalam diri kita. Ini kalau di SBC, teman-teman ini banyak juga yang dari ODC yang hadir, ada tugas bulan ini saya minta untuk membina KPB gitu. Nah, nanti bisa jadi setan itu akan masuk ke dalam bisikan-bisikannya ke dalam diri kita ketika nanti kita punya menti yang lebih hebat, menti yang berprestasi, menti yang lebih pintar gitu ya. Tapi akhirnya yang dipuji orang, yang mungkin disanjung orang adalah murid kita gitu, bukan diri kita. Atau mungkin saat ini juga sedang ajaran baru ketika kita sudah susah payah mendidik anak kita sampai jenjang mungkin itu SD, SMP, SMA sampai dengan kuliah. Nah, ketika berprestasi ternyata yang dipuji anaknya gitu. Mungkin kita ya orang tuanya karena mungkin juga kita secara pendidikan mungkin tidak hebat-hebat banget, mungkin kita tidak mendapat apresiasi dari orang lain gitu. Nah, maka sahabatku, dimanapun Anda berada, jangan pernah berkecil hati, tetaplah istiqomah dalam kebaikan gitu ya. Meskipun kita tidak mendapatkan pujian, meskipun kita tidak mendapatkan apresiasi. Insya Allah, Allah dan penduduk langit tidak akan salah dalam memberi apresiasi, tidak akan salah dalam memberikan pujian kita di akhirat kelak gitu ya. Maka apa? Jadikanlah apa yang kita lakukan itu niatnya murni mencari ridha Allah. CRA, cari ridha Allah. Karena ketika kita mencari ridhonya manusia, ketika kita mencari pujian dari manusia, ketika kita mencari apresiasi dari manusia, maka kita sama saja sedang berharap dengan satu yang akan mengecewakan kita. Nah, agar kita tidak kecewa, maka carilah ridho dan carilah sesuatu pandangan dari penduduk langit gitu ya, dan carilah ridho dari Allah gitu. Ya, ketika kita berikhtiar, kita melakukan sesuatu, insya Allah akan dicatat dan menjadi tabungan kita nanti. Nah, maka sahabatku sekalian, dalam kita mendidik anak, dalam kita membina menti-menti kita, dalam kita mengajar kepada murid-murid kita, nah, bismillah kita niatkan ya dengan hati yang bersih, dengan niat yang tulus, ikhlas, hanya mencari ridho Allah semata. Wah, insya Allah. Nah, insya Allah nanti ilmunya berkah, waktunya berkah, usia kita berkah ya. Nah, jadi belajar dari mana tadi? Belajarlah dari kopi. Kita ini kayak kopi ya. Meskipun nanti yang mendapatkan apa namanya? Kebalik tadi belajarnya dari gula ya. Jadi kalau salah itu jadi saya ulang ceritanya. Jadi ketika kemanisan yang disalahkan gulanya gitu ya. Ketika kepahitan yang disalahkan ini gulanya kurang gitu ya. Ketika gulanya pas, yang disampaikan apa? Yang disampaikan adalah wah, ini kopinya yang enak. Ya. Nah, guru itu seperti gula, orang tua itu seperti gula, mentor itu seperti gula gitu ya. Gula yang dicampur dengan apa? Dengan kopi. Nah, ini kalau kita ngopi pagi ya, seperti kita ngopi. Nah, ketika kita ngopi, ketika gulanya kurang, nah itu kan orang akan protes. Wah, ini kepahitan, ini gulanya kurang gitu ya. Ketika tambahin gula banyak, terus wah, ini kemanisan, ini gulanya kebanyakan gitu ya. Tapi ketika gulanya pas, dibilang apa? Wah, mantep ini kopinya. Bukan gulanya yang mantep, tapi apa? Mantep ini kopinya gitu ya. Padahal kalau kemanisan atau kepahitan yang disalahkan gulanya gitu ya. Nah, sama dengan guru, sama dengan mentor, sama dengan orang tua gitu ya. Ketika ada yang salah di anak, di murid kita atau di menti kita, yang disalahkan siapa? Gurunya. Wah, ini nggak bener ini gurunya ngajarnya ini ya. Ini nggak bener ilmu yang diajarkan, ini nggak bener caranya. Nggak bener metodenya gitu. Tapi ketika anaknya berprestasi, muridnya berprestasi, ketika mentinya berprestasi, yang dibilang, wah, anak hebat, murid hebat, menti hebat, gitu ya. Orang tuanya nggak disebut, itu sering kali kayak gitu. Nah, maka jangan berkecil hati. Ya, jadilah seperti gula, gitu ya. Walaupun kadang-kadang kalau ada orang yang sakit, diabetes, yang disalahkan, wah, ini sakit gula, gitu.
Aduh, jadi gula itu jadi tempat yang apa namanya banyak disalahkan sama orang. Tapi jangan berkecil hati sahabatku sekalian ya. Nah, maka lakukan hanya semata-mata mencari ridha Allah. Kayak ini ada Mbak Desi berkomentar. Bener banget coach, aku sering bilang hebat ya si A di coaching jadi besar berkembang. Lalu ada yang berpendapat itu, mah si muridnya yang hebat, coachnya yang merasa dia yang besarkan. Betul-betul nggak apa-apa gitu, nyantai saja gitu. Jadi artinya sebagai seorang coach, sebagai seorang guru, mentor dan juga sebagai seorang orang tua, maka kita harus bersiap untuk menjadi pijakan untuk naik kelas. Saya kalau di OYC saya menyampaikan satu cerita yang sering saya sampaikan tentang Tenzing Norgay gitu ya, seorang pemandu yang mengantarkan ada namanya Sir Edmund Hillary untuk mencapai puncak tertinggi di Himalaya. Nah ini Masya Allah nih cerita yang menarik untuk bagaimana kita menjadi orang-orang yang membantu orang-orang lain di luar sana untuk mencapai cita-citanya, untuk mencapai satu yang diinginkan, dan semoga kita bisa menjadi bagian dari kesuksesan orang lain. Itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Tapi ini sudah hampir 15 menit, berarti sudah waktunya untuk tanya jawab ya di pagi hari ini. Silakan bagi teman-teman yang apa namanya mau bertanya di tema kita umum bebas apa saja boleh ya apa namanya kita sharingkan di hari ini. Kalau saya bisa jawab, insya Allah akan saya jawab ya. Nah, ini sudah dari Rumah Bidara Makassar hadir, alhamdulillahirobbilalamin. Ini ada Jogja hadir coach, alhamdulillah. Lamongan juga hadir, Mas Dimas. Terus Muhammad Nizar Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lamongan menemani Mas Dimas. Mas Herman, wah, insya Allah dari Malang hadir. Semoga sehat selalu ya, Mas Herman. Tapi bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh isi di kolom komentar ya. Insya Allah ini apa namanya Mas Bayu Aribowo nih dari Lampung. Ayo Mas kita live bareng ini kopi pagi nih, ngopi pagi kayaknya asik. Insya Allah harus diagendakan selama di Lampung untuk bisa silaturahim. Saya sampai hari Ahad sore mungkin insya Allah masih ada di sini. Besok mungkin bisa diagendakan silaturahim nih sama teman-teman yang ada di Bandar Lampung atau mungkin bisa silaturahim ke sini insya Allah ya. Padahal nanti bisa di follow up ya Mas Bayu Ari. Tapi ada pertanyaan dari teman-teman semua? Saya lihat belum ada yang bertanya baik di Facebook maupun di Instagram kita. Nah, kalau tidak ada, saya coba akan lanjutkan dan mencoba melihat dari pertanyaan di pekan lalu. Nah, saya pertama mohon maaf dulu, hari Rabu kemarin kita tidak bisa live ya, hari Rabu. Saya malam itu drop kurang enak badan gitu ya. Jadi apa namanya sepertinya gejala tipe saya kambuh, tapi alhamdulillah pagi hari sudah sehari kemudian hari Kamis sudah agak enakan, hari ini sudah jauh lebih baik ya. Insya Allah mohon doanya semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya mungkin akan lanjutkan. Nah, maka apa hikmah yang dari cerita kita tadi, jadilah seperti gula. Kalau kurang pas kita yang disalahkan, tapi kalau sudah pas ya nanti orang lain yang akhirnya mendapat pujian, maka jangan pernah berkecil hati. Tetap lakukan kebaikan, jangan berharap pada manusia dan berharaplah hanya kepada Allah. Nah, saya punya cerita. Saya ada sebuah cerita menarik gitu ya. Jadi ketika kemarin saya membuat satu statement yang akhirnya statementnya dikutip sama teman-teman diposting di Facebook dan akhirnya menjadi sedikit kontroversi. Saya menyampaikan gini, ketika seseorang itu melakukan kebaikan, maka akan banyak orang yang suka dengan kita. Ya, ketika kita melakukan banyak kebaikan, maka banyak orang yang akan mungkin suka ketika kita menjadi orang baik. Tapi ketika kita menyampaikan kebenaran, gitu ya, maka bersiap-siap pasti kebenaran itu akan ada musuhnya. Nah, ini apa namanya saya menyampaikannya. Tapi akhirnya ketika dipotong hanya di bagian itu saja, diposting menjadi sebuah quote, ternyata banyak orang yang akhirnya berkomentar. Sebenarnya yang ingin saya sampaikan, kalau kita menukil dari riwayat dan sirah, kita ngelihat bahwa Rasulullah itu ketika menjadi orang yang baik sebelum menjadi Rasul, ya sampai dengan usia sebelum kerasulan, itu masyarakat dan penduduk di Mekah itu, Masya Allah, semuanya suka dengan Rasulullah sebelum Rasulullah sampai usia 40 tahun. Karena beliau adalah orang yang baik, ya selalu menolong, ya ringan tangan, dan semua
suka, baik itu dari semua golongan gitu ya. Kenapa? Karena Rasulullah sampai akhirnya bisa menyatukan golongan-golongan yang bertikai. Rasulullah menjadi orang yang disegani dan seterusnya. Nah, tapi ketika Rasulullah sampai usia kerasulan dan memiliki kewajiban menyampaikan kebenaran, kebaikan dan kebenaran, saat itulah akhirnya orang-orang mulai memusuhi Rasulullah, mengancam untuk membunuh gitu ya, dan juga sudah mulai apa namanya banyak hal lah yang dilakukan untuk apa namanya membatasi ruang gerak gitu ya, mengancam ini itu dan seterusnya. Nah, coba kita ngelihat. Padahal hanya berbeda satu. Yang satu menjadi orang baik saja, yang satu menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Nah, jadi kalau kita hanya menjadi orang baik, maka setan itu tidak terlalu banyak memprovokasi orang. Tapi ketika kita menjadi orang yang menyampaikan kebaikan dan kebenaran, maka setan itu akan memprovokasi orang-orang dan pasti akan ada musuhnya. Gitu. Nah, sekarang Rasulullah saja melakukan menyampaikan kebenaran dan kebaikan, itu ada musuhnya. Apalagi kita sebagai manusia gitu ya. Pasti banyak yang akan memusuhi kita. Dan ini pun saya beberapa waktu yang lalu juga mendengar tausiah dari Ustadz Muhammadul Hakim. Beliau juga menyampaikan, bersiaplah kalau antum menyampaikan kebenaran dan kebaikan, maka pasti ada musuhnya. Kayak kira gitu. Nah, siapa musuhnya? Yang pertama pasti setan dalam berbagai bentuknya, dan dia akan menghasut banyak orang, manusia, terutama golongan manusia, untuk menjadi ya musuh-musuh dari orang-orang yang berbuat menyampaikan kebenaran dan kebaikan. Nah, maka dari situ teman-teman yang hari ini sedang ikhtiar untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran, jangan pernah berkecil hati ketika orang-orang di luar sana bukan hanya tidak mengapresiasi Anda, bukan hanya tidak mendengarkan Anda, tapi juga bahkan mungkin memusuhi Anda, gitu ya. Nah, maka berhati-hatilah, gitu ya. Nah, berhati-hatilah, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan selalu mencari ridho Allah, jangan mencari ridho manusia, karena itu adalah ujiannya dakwah. Ya, saya di Lampung hampir 3 tahun terakhir ya, saya mulai beberapa kegiatan mulai di masjid gitu ya. Saya mulai 3 tahun yang lalu merintis TPA di sini gitu ya. TPA ini kenapa? Karena rasa keprihatinan saya hampir selama 10 tahun terakhir saya apa namanya sering pulang kampung, itu yang saya lihat adalah saya sudah merantau dari saya memang dari daerah Trimurjo gitu. Nah, walaupun kakek saya dari Jogja, dari daerah Samigalo gitu ya, dari sana. Nenek saya dari Samigalo, kakek dari Purworejo gitu. Jadi keluarga banyak dari Jogja sana. Nah, ketika saya merantau sejak tahun 2003, saya berangkat ke Malang, saya ngerasa hampir 10 tahun terakhir itu saya ngelihat kampung saya itu nggak terlalu banyak perubahan, nggak terlalu banyak satu hal yang signifikan perkembangannya, baik dari segi ekonomi, dari segi apa namanya agama dan seterusnya. Saya ngerasa masih begitu-begitu saja hampir 10 tahun terakhir. Nah, dari rasa prihatin itu akhirnya saya ngelihat gitu, ini jalanan juga masih rusak gitu, dilalui juga masih susah gitu ya. Mayoritas masyarakat juga masih bertani, tapi pertanian dengan semakin ke sini semakin hasilnya tidak begitu bagus dan tidak membuat prospeknya begitu bagus gitu. Nah, saya ngelihat satu-satunya kemajuan yang terjadi itu di masjid ternyata gitu. Apa yang terjadi? Safnya yang banyak semakin lama semakin maju. Semakin maju itu artinya safnya itu semakin sedikit gitu ya. Yang sholat hanya orang-orang yang sudah tua gitu, nggak lebih, sholat subuh itu nggak lebih dari 5 isinya gitu. Nah, akhirnya saya berpikir gimana caranya untuk bisa berkontribusi. Nah, pertama saya mulai dari masjid gitu. Nah, dari masjid ini apa yang bisa dilakukan? Nah, saya ingat gitu. Nah, dari situ akhirnya saya kumpulkan gitu. Kebetulan alhamdulillah ya ini bukan kebetulan ya. Jadi ini adalah apa namanya sudah takdir Allah, mungkin Allah mentakdirkan kakak saya itu lulusan pondok, adik saya juga pondok gitu. Jadi hanya saya aja sih yang di keluarga itu nggak belajar agama dengan apa ya namanya lembaga yang formal gitu. Jadi saya belajarnya banyak jadi santri kalong di banyak pondok dan di banyak ustadz gitu dan banyak kiai. Nah,
Saya ajakin ngobrol kakak saya, adik saya, mau nggak kira-kira untuk kita ngerintis TPA di sini. Nah akhirnya, Masya Allah, dan disambut baik sama keluarga. Nah bapak juga akhirnya mensupport gitu ya. Akhirnya kita ngerintis TPA. Dan Masya Allah, pertama kali kita rintis cari santri, gak ada yang datang, gak ada yang mau ngaji. Aduh, Masya Allah, mana udah kita buat gratis juga, gak ada yang mau datang, gak ada yang mau ngaji. Sampai akhirnya bapak itu di acara-acara misalnya kayak ada malam Jumat itu ada pengajian, ada acara-acara kegiatan masyarakat, ngomong sama warga-warga di sini karena saya nggak tinggal di sini kan. Nah, ayo anak yang punya anak, anaknya usia SD gitu, apa namanya, kalau sore ngaji di masjid gitu ya, ada TPA sekarang, ada yang ngajar gratis, nggak usah bayar gitu. Nah, itu hampir selama beberapa minggu menyampaikan di beberapa kegiatan gitu. Nah, akhirnya kita putuskan, ayo kita mulai saja gitu. Nah, pada saat dimulai, tungguin datang dari ba'da asar gitu sampai hampir sejam nggak ada yang datang sampai akhirnya bapak saya masuk ke masjid nyalakan apa namanya mic, dia pakai toa itu, bapak ibu yang punya anak kecil anaknya ayo disuruh ke masjid untuk ngaji. Itu hanya dapat 5 santri di awal 3 tahun yang lalu, 5 santri. Akhirnya ya udah saya bilang mulai saja berapapun itu, mau ada 5 santri ya nggak masalah, mulailah dengan 5 santri. Nah, 5 santri belajar ngaji, waktu itu yang ngajar 2 orang ya, ada kakak saya dan adik saya. Dan alhamdulillah dari situ diistiqomahkan sebulan, kemudian 2 bulan bertambah menjadi 10, 15, 20, akhirnya sampai menjadi 30, sampai akhirnya berkembang terus dan sampai akhirnya 3 tahun kemudian sekarang santrinya sudah hampir 120-an orang ya. 80 yang aktif hadir setiap hari, ya sisanya itu kadang masuk bergantian. Dan ini selama masa pandemi akhirnya dibuat selang-seling masuknya ya, jadi biar tidak terlalu menumpuk gitu. Dan Masya Allah sekarang akhirnya pun pengajarnya sudah bertambah jadi 4 orang gitu ya. Dan ketika berjalan hampir 3 tahun gitu ya, ya apakah akhirnya jadi banyak orang yang apa namanya memberi apresiasi ikut terlibat atau apa? Saya pikir nggak perlu merasa mencari itu. Saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, sudah jalani saja mencari ridho Allah gitu. Masalah orang lain itu akan memberi apresiasi atau tidak, masalah orang lain itu berkata positif atau tidak, ya kita tidak perlu berkecil hati gitu, karena pasti akan ada saja orang yang mungkin ngelihat dari sisi negatifnya. Sisi negatifnya misalnya, ini kok TPA apa namanya hanya cuma di Serambi, nggak ada lokalnya, anaknya lari-larian jajan ke sana ke sini, anaknya kan di TPA di rumah juga kan susah diatur saya bilang. Karena keberhasilan pendidikan anak itu bukan hanya di sekolahan, karena keberhasilan pendidikan anak itu juga di sekolahan, juga di rumah dan di lingkungan gitu ya. Di sekolahan hanya 30%, kalau yang 70%-nya di luaran itu, 40% di rumah, yang 30% di lingkungan itu di apa namanya di tempat bermainnya ternyata tidak baik ya, maka kan apa namanya susah juga memberi pengaruh yang baik. Nah, maka saya bilang udah istiqomah saja berbuat kebaikan gitu ya. Ketika ada yang statement kurang baik atau apa, ya ini adalah koreksi untuk kita menjadi lebih baik lagi ya. Insya Allah. Nah, sampai akhirnya saya berusaha untuk ini kayaknya memang sudah butuh ditambah kelas, butuh di apa namanya yang lainnya, kita cari tempat tanah ternyata juga nggak dapat yang dekat dengan masjid. Alhamdulillah akhirnya dapat yang lumayan agak jauh dan akhirnya di situ kita bangun sekarang sekalian. Dan kalau cuma TPA sayang, saya bilang kita buat pondok sekalian saja. Jadi artinya nanti selain untuk ngaji anak-anak apa namanya bisa juga kita jadikan pondok pesantren modern. Nanti kita belajar ngajarkan di sana tentang ya tetap Al-Quran tapi suruh Quran, kita ajarkan juga tentang entrepreneurship dan juga tentang IT gitu. Jadi mencetak dai teknopreneur kita, insya Allah ke sana arahnya. Alhamdulillah sudah hampir 3 bulan, nggak kerasa kita sudah mulai membangun, sudah hampir 50% kelihatan. Ya, hari ini insya Allah nanti naik cup hanya nyambangi ngaji bareng sama anak-anak di TPA, Masya Allah terharu saya ngelihat ya. Duh, anak-anak kecil tapi sudah saya lihat dari wajah-wajah mereka gitu, saya ngelihat dari 3 tahun yang lalu di sini nggak ada yang ngaji, sekarang sudah penuh ya, walaupun namanya anak-anak mungkin banyak yang rame main-main dan lain-lain, tapi bagi saya kalau masjid tidak ada keramaian dari anak-anak, maka masa depan dari masjid dan juga dari lingkungan itu pasti akan
aduh sangat suram bisa jadi ya. Tapi ketika masjid sudah mulai dipenuhi dengan anak-anak mengaji gitu ya, walaupun mereka bermain, namanya anak-anak ya wajar kalau belajar memang bermain gitu. Saya ngerasa ya itu kebahagiaan yang luar biasa bisa ngeliat generasi-generasi yang mereka menghabiskan waktunya dengan mengaji dan menghabiskan waktunya di masjid. Semoga mereka menjadi generasi-generasi yang cinta dengan masjid sehingga nanti suatu saat akan memakmurkan masjid ya, insya Allah. Nah, hari ini nanti kita akan ada naik kap gitu ya, mohon doanya naik kap dari menaikkan atap untuk pondok pesantren kita Utsman bin Affan yang ada di Lampung. Nah, nanti akan menjadi tempat pengkaderan untuk para dai untuk menjadi teman-teman bisa terus ya, mohon doanya. Nah, selain itu 2 bulan yang lalu saya juga ngerintis TPA lagi di kampung sebelah di situ kampungnya adik saya gitu. Jadi adik saya itu tinggalnya di Batanghari, masuknya sudah Lampung Pasawaran daerah beda kabupaten tapi berbatasan gitu, jadi dekat gitu. Alhamdulillah saya di sana ada rumah kita bangun di sana menjadi TPA juga. Saya waktu awal ngerasa gini, ini paling yang datang cuman 5 juga gitu. Jadi rumahnya nggak terlalu besar, ya agak kecil gitu ya. Saya bangun cuman berapa ya, cuman luasan kalau nggak salah sekitar 7 kali 10 meter atau berapa gitu ya, nggak nyampe gitu. Nah jadi saya cuma bangun nggak begitu besar. Nah ketika kita bangun, karena targetnya mungkin nggak terlalu banyak, cuma sekitar ya 5 sampai 10 orang gitu saya pikir gitu. Tapi Masya Allah ternyata targetnya 5 sampai 10 orang, hari pertama kita buka, saya resmikan waktu itu, besoknya yang datang daftar itu 20 orang, 2 kali lipat dari target gitu ya. Kaget saya, tempatnya sudah nggak langsung penuh gitu ya. Nah, padahal itu kita niatnya baru trial gitu ya. Jadi ustadz-ustadzanya aja masih baru training gitu. Tapi ternyata Masya Allah besoknya nambah 25, besoknya nambah jadi 30-an, besoknya nambah 40-an, 50-an. Baru 1 pekan sudah 60 yang belajar, Masya Allah. Waduh, saya merinding waktu itu ngelihat dengar di telepon sama adik saya, dia bingung gitu. Sini gimana ini yang daftar sudah 60 orang, tempatnya udah nggak muat sampai di teras sampai di ini gitu. Sudah saya bilang waktu itu, udah langsung nanti kita perbesar aja, kita renovasi sebelahnya gitu ya. Masya Allah antusiasnya. Berbeda banget dengan yang pertama gitu. Tapi saya ngerasa dua-duanya adalah ujian. Ketika dulu pertama kali ngerintis TPA di masjid yang di Bedeng 6 ini di Liman Benawi, cari 5 santri aja susah sekali, itu bagi saya ujian, keistiqomahan. Kira-kira bisa nggak bertahan dengan susah mungkin mencari santri. Alhamdulillah 3 tahun sekarang berkembang. Nah ketika mengembangkan itu lagi, ujian juga. Bisa nggak kira-kira mengelola, sekali buka langsung dikasih 60 santri gitu. Nah ini amanah yang besar dan juga berat saya bilang kepada keluarga. Kita nggak boleh berpuas diri gitu. Nah, alhamdulillah ini sedang kita perluas juga TPA yang kedua di sini. Jadi kita sekarang sedang membangun 3 ya. Ada 1 TPA yang sudah 3 tahun, ada pondok pesantren yang insya Allah masih baru kita masih dikerjakan, dan ada TPA yang kedua yang sudah berjalan gitu. Nah, ke sana beberapa hari yang lalu, insya Allah luar biasa sambutan, antusias dan animo dari masyarakat begitu luar biasa gitu. Padahal tempatnya itu di kebun berkah yang di sini. Jadi tempatnya itu di tengah kebun gitu ya. Jadi sekeliling itu nggak ada rumah, jauh dari rumah gitu. Jadi Masya Allah saya juga pertama kali itu nggak yakin. Tapi ternyata ya Allah berencana yang berbeda. Dan ini adalah satu nikmat gitu ya. Jadi ketika Anda punya niat baik, lakukan saja. Ketika Anda punya niat baik, ya tetap istiqomah untuk melakukan kebaikan itu. Jangan terlalu pusing dengan apa yang dikatakan dengan orang lain. Kalau memang yang dikatakan itu kebaikan, dengarkan. Kalau yang dikatakan itu adalah sesuatu yang menurut kita itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, sudah kita skip saja. Tapi kita selalu tanyakan, kira-kira Allah ridho nggak dengan yang kita lakukan? Kira-kira Allah ridho nggak dengan apa yang sedang kita kerjakan? Itu yang paling penting. Baik. Nah, insya Allah itu sedikit cerita kita. Jadi mohon doanya, insya Allah hari ini nanti kita akan proses untuk naikkan atap untuk pondok pesantren Utsman bin Affan yang ada di sini. Nah, sedang proses pelebaran juga untuk TPA yang ada di Batanghari. Dan insya Allah nanti hari Ahad kita nanti akan ada peletakan batu pertama Pondok Entrepreneur Umat PU dari SBC juga yang ada di sini ya. Insya Allah mohon doanya dari teman-teman semua. Baik, nah ini sudah 30 menit ya kita sharing di pagi hari ini.
Saya coba akan lihat pertanyaan dari teman-teman. Wah, Masya Allah, nih ada guru saya, Pak Iim Nur Samsi. Ya, ini beliau ini adalah ketua dari OKOC nih. Sudah hadir juga nih ternyata ngeliat di sini, Masya Allah. Syukran ya, Pak Iim hadir. Nah, dari Pak Irfan Yudi, Masya Allah, semoga Allah senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan atas Coach Ridwan dan keluarga besar SBC. Amin ya Rabbal Alamin, Masya Allah. Syukran Tat ya, Masya Allah doanya. Ini ada dari Madura hadir, ya ini ada Mbak Deni, Masya Allah. Nah, Jogja juga ada yang hadir. Tapi kayaknya pagi hari ini kita tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Alhamdulillah. Jadi semoga apa yang kita sampaikan hari ini menjadi satu manfaat ya, menjadi satu yang menjadi ilmu yang manfaat buat kita, ada hikmah yang bisa diambil dan menjadi penyemangat untuk ikhtiar kita di pagi hari ini. Nah, ini di IG ada Mas Rahmat, berkah sehat buat Coach Ridwan, terima kasih banyak sudah banyak inspirasi. Salam dari Lampung, mudah-mudahan kita dari sini bisa ikut silaturahim bertemu Coach Ridwan. Masya Allah, Mas Rahmat, insya Allah semoga nanti kita bisa silaturahim ya. Nah, ini saya masih di Lampung sampai hari Ahad insya Allah ya. Baik. Sahabat sekalian, terima kasih banyak sudah menyimak dan bareng-bareng ngopi pagi kita di pagi hari ini. Saya doakan semoga seluruh aktivitas teman-teman semua, sahabat sekalian di seluruh Indonesia, senantiasa Allah berikan perlindungan, Allah berikan kekuatan, dan Allah berkahi, jadikan aktivitasnya menjadi ibadah terbaik hari ini. Dan semoga di hari Jumat ini, jangan lupa ya, hari Jumat ini adalah agenda kita untuk meningkatkan takwa kita, perbanyak sedekah ya, dan juga hari Jumat ini semoga ibadah-ibadah kita ya Allah lipat gandakan pahalanya, dan semoga kita selalu senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan semoga apa yang kita lakukan selalu Allah ridhoi ya. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi insyaallah di hari Senin. Saya Hidi, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu lagi.